Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Sewon Institute. Kali ini aku sedang di Plaza VSR Seni Rupa ya. Biasanya syutingnya di sana di deket pohon yang rindang itu, tapi baru-baru ini pohonnya Iya, roboh. roboh. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang jalur mandiri desain komunikasi visual ISI Yogyakarta. Jalur mandiri ya, karena ini sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, ya. Iya, Bedanya apa? bedanya offline. Offline, Iya, iya. Bedanya offline. Offline itu artinya teman-teman tesnya langsung di kampus gitu. Kalau tahun sebelumnya karena COVID ya, jadi iya. online. Nah, sekarang aku sudah bersama siapa? Tolong kenalin ke teman-teman semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanindya Saifani Ahmad, mahasiswa DKV tahun 2024. Kak Hanin bisa ceritain nggak sih alasan utama Hanin milih prodi DKV, khususnya di ISI Yogyakarta? Kan tahu ya, DKV itu sekarang lagi booming banget ya sih di mana-mana. Benar. Dan hampir semua kampus tuh ada DKV-nya. Kenapa milih ISI Jogja? Eh, Kenapa saya milih ISI Jogja? Karena menurut saya Hmm. DKV di ISI Jogja itu yang paling atas lah. Hmm. Jadi menurut saya kalau untuk masuk DKV ISI Jogja itu udah kayak wah banget gitu loh. Jadi ya itu juga salah satu alasan kenapa saya pilih DKV ISI Jogja dan kenapa saya masuk DKV. Mm-mm. Itu salah satu motivasinya juga karena gambar. Udah pasti karena gambar dan melihat prospek ke depannya di kafe itu banyak perusahaan-perusahaan yang sudah mulai melirik. Kak Hanin ini kan di jalur mandiri ya. Bisa ceritain nggak sih Kak Hanin pas lagi apa ya persiapan deh? Oke, jadi untuk awal pendaftaran Hmm. itu ada ketentuan dalam surat-surat, ya banyak-banyak surat ya, Kak. Salah satunya surat untuk yang kayak tes buta warna, terus yang surat kesehatan segala macam, Itu itu dipersiapkan. itu harus dipersiapkan sebelum tes atau sesudah tes atau setelah Eh setelah lolos? Sebelum tes karena Mm-mm. itu juga saat pendaftaran Hmm. itu ada opsi untuk memilih opsi untuk mengumpulkan dokumen yang isinya berupa surat-surat tadi. Mm-mm. Berarti, oh kalau boleh tahu deh pendaftarannya berapa sih? Kisaran 200.000 Oke, yang 200 untuk ribu. pendaftaran mandiri. Tapi milihnya cuma satu ya? Ya, pilihnya cuma satu. Tapi emang pengennya satu aja? Satu aja, Satu aja. satu aja. Iya, sebelumnya gagal ini nggak sih? Gagal, kan ada jalur sebelumnya ya, ada Iya, SNBT SNBT. dan SNBP. Ikutan nggak? Saya ikut SNBT, tapi ya sayang sekali saya tidak diterima di SNBT karena bisa dibilang skornya tinggal beda tipis dari batas skor yang ditentukan untuk masuk DKV. Oh, berarti Gitu ada sih. ada batasnya? Iya, ada Taunya batasnya. dari mana sih? Sebenarnya bisa cek di web ISI. Hmm. Di situ kan ada tertera batas minimal untuk skor setiap prodi di ISI. Iya. Oh, gitu. Jadi kalau jalur SNBT itu tesnya adalah UTBK dan portofolio. Iya. Tuh, jadi jangan pernah remehkan nilai UTBK juga, Iya. ya. Iya. Tapi jangan juga remehkan Portofolio. portofolionya, gitu. Nah, apa aja sih yang dipersiapin sebelum tes jalur mandiri? Untuk yang dipersiapin selain yang dokumen-dokumen tadi, itu juga mempersiapkan yang pasti skill. Yang pasti skill. Tapi sebelumnya udah tahu ya bakal tes langsung di sini ya? Iya, sudah tahu. Jadi dari bocoran dari kakak-kakak mentor yang sempat ngasih tahu kalau mandiri itu bakal tes di sini. Jadi saya sudah mempersiapkan dengan salah satunya juga saya ikut bimbel SNBT. Namun karena tidak lolos, saya ikut yang mandiri juga untuk memantapkan skill saya. Di situ saya di-push, hitungannya ya di-push sama kakak-kakak mentor juga. Dikasih tryout semacam ya tryout gambar yang ada durasinya. Jadi nggak cuma materi, tapi ada juga tryout buat mempersiapkan pas tes mandiri biar tidak terlalu kaget
pas ngerjain di kampus. Iya. Soalnya kayak apa sih kalau kemarin tesnya? Jadi buat soal itu mirip nggak sama SNBT, SNBP? kurang lebih sama. Cuman mungkin kalau untuk deskripsinya itu agak sedikit lebih banyak. Lebih banyak. Oh, lebih detail. Iya, lebih detail karena di portofolionya ini memang walaupun detailnya kecil, tapi itu sebenarnya sangat diperhatikan sama pihak kampus juga. Jadi saat kita sudah masuk kelas, kita bakal dikasih satu kertas yang berisi narasi. Jadi kayak ini kayak gambar narasi. Jadi dari awal kayak gimana, dan ya kita harus gambar sesuai dengan deskripsi yang ada di kertas tersebut. Gitu. Berarti lebih detail ya, elemen-elemen yang harus ada di gambar itu ada di narasi itu. Iya. Dan kita juga emang harus bikin gambar itu hidup. Jadi emang kayak suasananya perlu diperhatikan juga. Oh. Jadi gampangan yang SNBT apa jalur mandiri soalnya? Sebenarnya gampangan yang SNBT karena pressure-nya itu tidak menekankan saat mandiri sebenarnya. Iya. Kalau misalnya SNBT masih punya waktu seminggu, ya. Ini iya nggak? jam. Gitu. Iya, revisi bisa terus. Ya begitulah. Tapi kalau pas lagi offline, tes offline itu benar-benar ya udah ada soal kita kerjain situ langsung selesai, selesai pulang gitu ya. Tapi enak gitu ya, pulang nggak ada beban ya. Iya. Kepikirannya cuma sehari. Ya. Terus ya semuanya sudah plong, sudah selesai. Terus selain tes menggambar tadi, ada tes apa lagi? Setelah tes menggambar, kita bakal ditunggu untuk sekitar 1-2 jam untuk tes wawancara. Dimana pas wawancara kita bakal ditanya-tanya ini alasan kenapa masuk prodi ini, terus bagaimana lingkungan kampus, pas misalkan datang ke sini juga, dan ya masih banyak lagi sih sebenarnya. Dan juga di bimbel itu ada percobaan buat tes wawancara juga, jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalkan nanti ditanyain segala macam sama yang mewawancara, teman-teman udah bisa siap setidaknya kalau udah lolos nih, iya nggak? Gimana rasanya? Rasanya pas awal-awal itu. Sebenarnya kok awal-awal gugup karena ya mungkin belum kayak kenal satu sama lain, terus juga apa namanya, kan ini lingkungan baru, jadi masih waktu awal tuh masih belum terlalu beradaptasi. Namun lama-lama juga enjoy, banyak teman-teman yang support juga, dosen juga pada baik, kayak misalkan untuk tugas segala macam, dosen bisa menanggapi dengan ramah dan bisa revisi di poin-poin yang memang perlu diperbaiki, dan ya. Gitu. Seru sekali ya. Teman-temannya sekarang udah banyak. Iya. Kak Hanin, yang paling banyak ditanyain ya Kak Hanin, dapat UKT berapa sih? Karena kan pasti orang-orang kalau masuk mandiri atau apa ya, jalur mandiri itu suka apa ya, mikirnya wah pasti mahal. Gimana kalau diisi, mahal nggak sih? Sebenarnya kalau diisi itu hitungannya lebih apa ya, lebih terjangkau kalau misalkan dibandingkan dengan yang universitas yang lain. Kalau saya alhamdulillah dapat tingkat 4 itu besarannya 3,5 juta. UKT-nya? Iya, UKT-nya. Dan untuk IP, saya dapat 8. Dapat 8? Iya. Itu masih terjangkau sih, kamu tahu. Iya. Dan itu karena cuma sekali ya dibayar ya. IP itu cuma sekali dibayar. Yang dibayar per semester itu adalah UKT-nya. Aku ngasih tahu dulu ya, kalau penentuan UKT sama IP kalau di ISI Jogja itu ditentukan berdasarkan penghasilan orang tua, ya nggak? Yeah. Dan itu cukup fair sih kalau menurut aku, ya nggak? Yeah. Dan aku tekankan lagi teman-teman diharap jujur
saat mengisi form pendaftaran ya. Iya, benar sekali. Karena takutnya kalau misalkan tidak jujur, nanti pihak kampus ya bakal menindaklanjuti tindakan tersebut yang pastinya bakal merugikan teman-teman sendiri. Iya, salah satunya misalnya nggak jujur nih. Kayaknya nih kalau misalnya aku isinya banyak, misalnya penghasilan orang tua, misalnya di markup gitu ya, gitu. Teman-teman lolos dan dapatnya yang optimal gitu, yang UKT-nya yang 7,5 juta, terus dapat IP-nya yang 12 juta, dan ternyata itu memberatkan teman-teman. Ya mungkin teman-teman bakal terganggu kuliahnya gitu ya. Jadi aku harap teman-teman kalau mau masuk isi daftar gitu, isilah formnya dengan jujur gitu. Itu sangat membantu teman-teman ketika teman-teman lolos. Kak Anin bisa kasih tips gak sih buat teman-teman di luar sana yang pengen masuk prodi DKV ISI Yogyakarta, apa aja sih yang harus dipersiapin? Kalau dari saya, yang pasti skillnya dimantepin, yang dimana kita juga harus memperluas pandangan, memperluas wawasan juga di kafe. Itu tuh kita nggak cuma sekedar gambar, tapi kita juga mengeksplorasi segala macam hal-hal yang ada di luar sana juga. Dan satu lagi kita juga bisa belajar bimbel di Sewon Institute, yang dimana Sewon Institute bisa meningkatkan wawasan dan skill teman-teman dalam masuk ke DKV ISI. Kak Hanis, terima kasih. Sukses terus ya ininya Amin, ya, amin. kuliahnya ya. Jangan lupa sampai lulus. Ya gitu aja teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Tetap pantengin channel ini. Jangan lupa subscribe. Kan ada video-video selanjutnya tentang prodi-prodi yang lain yang ada di ISI Jogja. Gitu aja. Dadah semuanya.